senang banget Lause bisa ketemu adik-adik lagi di sekolah minggu online. Wah, udah lama ya kita online. Kalian udah pada sekolah ya? Wah, seru banget ya. Sekarang sekolah udah mulai di sekolah ya. Ya memang sih mungkin gak terlalu lama, tapi itu gak mengurangi sukacita kita ketika kita memuji nama Tuhan kan. Kita sama-sama nyanyi ya. Oh, sukacitaku. Citaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, rela mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya ku berharap, padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Yuk kita nyanyi lagi ya. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, rela mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, Engkau sungai kehidupanku. Oke adik-adik, sebelumnya kita sama-sama doa ya. Yuk mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah memimpin kami sampai pada hari ini. Engkau begitu baik Tuhan. Engkau begitu besar dan sukacita kami penuh Tuhan untuk memuji nama Tuhan. Tuhan, pimpinlah kami dari awal ibadah ini sampai pada akhirnya. Biarlah kami boleh sama-sama terus memuliakan dan memuji nama Tuhan, dan terus semangat untuk beribadah meskipun online. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Yeay. Oke adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, adik-adik tahu rusa? Rusa itu binatang kecil gitu ya adik-adik. Dia biasanya ada di hutan. Nah, dia ini kalau misalnya mau hidup, dia harus meminum air. Nah, air itu adalah sumber kehidupan buat rusa. Maka dari itu dia terus mencari kemana ada sumber air. Dan dia tahu, maka dari itu dia terus mencari air dan merindukan air. Bagaimana dengan kita adik-adik? Siapa sih yang kita rindukan? Tentu saja Tuhan adik-adik. Yuk kita sama-sama sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Juanto Anggi, kita sama-sama mau rindu akan firman Tuhan. Rindu untuk mendengarkan suara Tuhan. Seperti rusa rindu sungaimu.
kita mendengarkan firman Tuhan. Halo adik-adik yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita akan bersama membaca firman Tuhan hari ini. Yuk, sebelumnya kita sama-sama berdoa ya. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur karena hari ini kami boleh beribadah kepada Tuhan. Saat ini kami mau bersama belajar firman Tuhan. Kiranya Tuhan menyertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik yang kasih dalam Tuhan, siapa di sini adik-adik yang suka kalau dibacain cerita sama mamanya? Ada adik-adik yang suka kalau dibacain cerita sama mamanya? Suka ya? Nah, adik-adik yang kasih dalam Tuhan, apa sih cerita yang menarik buat adik-adik semua? Oh, mungkin dongeng ya adik-adik ya, atau cerita tentang binatang. Tapi adik-adik pernah nggak ya baca Alkitab bersama atau dibacain Alkitab sama mama? Adik-adik seneng nggak? Nah, adik-adik ada satu cerita tentang seorang yang namanya Timotius, adik-adik yang kasih dalam Tuhan. Yuk, Lose ajak kita membuka Alkitab kita ya. Di dalam 1 Timotius pasal 4 ayat 12 sampai 16. 1 Timotius pasal 4 ayat 12 sampai 16. Kalau sudah mendapatkannya, kita baca ya sama-sama ya. 1 Timotius pasal 4 ayat 12 sampai 16. Dikatakan demikian. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Sementara itu, sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang penatua. Perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya, supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian, engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Nah, adik-adik yang kasih dalam Tuhan, sampai demikian pembacaan Alkitab kita hari ini. Adik-adik, ada seorang yang namanya Timotius. Dia adalah seorang yang masih muda, adik-adik yang kasih dalam Tuhan. Tetapi oleh Rasul Paulus diajak untuk melayani. Dan ternyata ya adik-adik yang kasih dalam Tuhan, Rasul Paulus begitu menghargai pelayanan Timotius. Karena Timotius adalah seorang yang setia kepada Tuhan. Nah, adik-adik yang kasih dalam Tuhan, Timotius ini punya seorang ayah yang berasal dari Yunani. Dan seorang ibu yang seorang Yahudi. Serta seorang nenek, adik-adik yang kasih dalam Tuhan. Mamanya namanya Eunike dan neneknya namanya Louis. Walaupun ayahnya tidak percaya kepada Tuhan, tetapi Timotius diajar, dibacakan Alkitab oleh neneknya, oleh mamanya, sehingga Timotius punya iman yang sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, adik-adik yang kasih dalam Tuhan, bagaimana kita bisa tahu? Coba perhatikan ayatnya di sini ya. Di ayat yang ke-12 dikatakan jadilah teladan. Jadi adik-adik yang kasih dalam Tuhan, ternyata Timotius di sini menjadi teladan dalam perkataan, dalam kasihnya, dalam tingkah lakunya, dalam kesetiaannya, adik-adik yang kasih dalam Tuhan. Jadi ini menandakan Timotius setia kepada Tuhan. Lalu di ayat yang ke-13 dikatakan bertekunlah. Ternyata adik-adik yang kasih dalam Tuhan di sini membaca kitab suci. Dari sejak kecil Timotius diajar oleh mamanya, oleh neneknya Eunike dan juga Lois untuk belajar dan membaca kitab suci dengan setia terus-menerus. Adik-adik punya waktu gak sih untuk membaca Alkitab? Mungkin mama ajak adik-adik untuk baca Alkitab bersama, atau papa atau nenek di rumah. Adik-adik senang tidak? Timotius dia dari sejak kecil membaca kitab suci. Ayat 16 dikatakan berjaga-jagalah.
Ternyata adik-adik yang dalam Tuhan ini jadi tanda juga dari kesetiaan Timotius kepada Tuhan. Dia menjaga hidupnya, menjaga ajarannya. Adik-adik yang dalam Tuhan Yesus Kristus, dari sini walaupun Timotius masih muda, tetapi Timotius setia kepada Tuhan. Untuk punya sikap setia kepada Tuhan tidak mudah adik-adik. Banyak godaan, banyak tekanan yang dihadapi oleh Timotius. Tapi Timotius tetap setia kepada Tuhan. Ingat adik-adik yang dalam Tuhan, orang yang setia kepada Tuhan akan membawa berkat bagi dirinya sendiri dan juga menjadi teladan buat orang-orang yang ada di sekitarnya. Adik-adik yang dalam Tuhan, dari Timotius kita belajar walaupun Timotius masih muda, tapi dia setia kepada Tuhan. Timotius melayani Tuhan seumur hidupnya, sepanjang waktu. Jadi adik-adik yang dalam Tuhan, setia kepada Tuhan itu walaupun tidak mudah, tapi kita boleh bersama-sama belajar. Di segala tempat kita setia kepada Tuhan dalam perkataan, dalam perbuatan kita. Adik-adik mau tidak setia kepada Tuhan? Lalu saja adik-adik untuk terus setia kepada Tuhan. Mau ya adik-adik yang dalam Tuhan? Yuk kita baca ayatnya, Wahyu pasal 2. Ayat hafalannya hari ini Wahyu pasal 2 ayatnya yang ke-10b. Wahyu pasal 2 ayat 10b dikatakan demikian. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Adik-adik yang dalam Tuhan, lo bacakan sekali lagi. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Ingat-ingat ya adik-adik ya. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan Tuhan akan mengaruniakan mahkota kehidupan kepada setiap kita. Kiranya kita semua boleh setia kepada Tuhan di dalam hidup kita hari lepas ke hari. Kiranya ini boleh menjadi berkat buat adik-adik. Ingat, hari ini kita belajar dari Timotius. Walaupun masih muda, Timotius setia kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur hari ini kami boleh belajar dari seorang yang bernama Timotius. Untuk kami boleh juga setia kepada Tuhan walaupun kami masih muda. Tuhan kiranya menolong kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Juan Tau Anggi. Bagaimana? Apa yang adik-adik pelajari hari ini? Nah, apa yang adik-adik pelajari hari ini, biarlah itu ada di dalam hati adik-adik, tetapi mungkin tidak hanya mendengar ya, atau menyimpannya di dalam hati, tapi adik-adik boleh melakukannya di kehidupan sehari-hari. Nah, adik-adik sekalian, saatnya kita akan memberikan persembahan. Nah, persembahan itu adalah sesuatu yang kita berikan untuk Tuhan. Nah, itu adalah hal yang penting gak ya? Tentu saja penting. Kenapa sih penting? Itu adalah salah satu wujud yang kita bisa lakukan adik-adik. Mungkin ya memang sih ya, kita gak dikasih uang jajan waktu online. Tapi kan sekarang udah mulai ke sekolah ya. Mungkin mama sudah mulai ngasih uang jajan. Nah, adik-adik kalau sekolah minggunya ini masih online, adik-adik tetap bisa memberikan persembahan. Caranya adalah mungkin menyisakan beberapa persen dari uang jajan adik-adik. Mungkin separohnya misalnya. Misalkan uang jajan adik-adik 1.000. Lalu adik-adik mau kasih persembahan untuk Tuhan, beri setengahnya yaitu 500 rupiah. Adik-adik boleh masukkan ke dalam amplop gini ya, seperti ini. Atau adik-adik mungkin punya celengan atau tempat makan yang nggak terpakai, adik-adik boleh kumpulkan uang adik-adik di sana. Nah, nanti kalau udah selesai, adik-adik boleh kasih ke lause waktu kita sudah ibadah di onsite.
Jadi adik-adik tetap ya memberikan persembahan meskipun ibadahnya online. Nah adik-adik, sambil kita memberikan persembahan, kita siapkan hati untuk memberikan persembahan, kita sama-sama nyanyikan satu lagu, yaitu Bawa Persembahanmu. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Yuk kita nyanyi lagi ya. Bawa persembahanmu. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Nah adik-adik, kita sama-sama berdoa ya untuk persembahan kita. Mari kita sama-sama berdoa. Adik-adik boleh pegang persembahan adik-adik, kita sama-sama doa. Sekalian kita juga doa tutup ibadah online hari ini. Kita pegang persembahan kita. Kalau yang masih dalam bentuk uang boleh digenggam. Kita boleh angkat tangan, kita sama-sama berdoa untuk persembahan kita. Kami datang Tuhan, membawa persembahan kami ke dalam tangan Tuhan. Mungkin persembahan ini tidak ada seberapa dari apa yang Engkau sudah beri bagi kami. Tetapi kami mau memberikan ini untuk pekerjaan tangan Tuhan. Tuhan boleh pakai Tuhan, tolonglah kami supaya kami bisa menjadi anak-anak yang terlibat dalam pekerjaan tangan Tuhan. Tuhan, kami juga mau saat ini akan melanjutkan kehidupan kami masing-masing. Tuhan sertai kami. Ibadah online sekolah minggu ini sudah mau selesai. Kiranya Tuhan yang menyertai dan menolong kami. Terima kasih ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah adik-adik, kita sudah memberikan persembahan dan saatnya kita juga harus berpisah. Nah tapi adik-adik tetap saja minggu depan tetap ada sekolah minggu online ya adik-adik jam 10 pagi. Ingat dicatat jam 10 pagi secara premier di YouTube channel GPMBRI Pekalongan. Adik-adik jangan lupa ya untuk subscribe dan nyalain lonceng daripada YouTube GPMBRI channel supaya waktu ibadah online adik-adik langsung tahu ada pemberitahuan kalau adik-adik harus ibadah online. Oke adik-adik, sampai jumpa minggu depan. Dadah!